Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahniar SPDI sebagai CGP Angkatan 5 Kabupaten Pidijaya. Saya telah melaksanakan satu kegiatan aksi nyata yaitu berbagi budaya positif melalui webinar seri 1 yang bekerjasama dengan komunitas praktisi tim pengembang kurikulum Kabupaten Pidijaya. Oke, pada kesempatan ini mari sama-sama kita saksikan webinar seri 1 berbagi budaya positif. Terima kasih. Oke, siap Bu Nana. Oke, sudah Ibu ya, kita mulai saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul Bu Nana? Sudah Ibu. Suaranya. Indonesia. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi Ada suara? kita Tidak ada suara kolaborasi. kita ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Walaupun tidak bersuara, tapi dengan melihat ya, dengan melihat artinya tetap ada jiwa patriotisme kita ketika melihat lirik teks lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, acara selanjutnya ya, ini adalah kata-kata sambutan dari keynote speaker kita yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Gade. Beliau adalah Kabid BTK Disdikbud Kabupaten Pidijaya. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Zahniar. Kepada Ibu Zahniar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nana. Sebelumnya saya mau menyapa dulu dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah, yang mana kita hari ini sudah berada di Zoom, di ruang virtual, ya melalui Google Meet, yang insya Allah saya lihat ini para pesertanya di Bapak Ibu tetap semangat, walaupun waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 siang, ya yang biasanya waktu untuk istirahat, tapi luar biasa demi untuk mendapatkan ilmu dan saling sharing. Di sini kita sama-sama belajar dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini nanti bisa menjadi berkah buat kita semua dan bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran dan di sekolah kita. Dan selawat beri salam
kita hadirkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita bisa seperti sekarang ini ya, dengan kehidupan yang penuh dengan pengetahuan ya, segala pemahaman baik dari pemahaman agama dan dunia. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan. Dan di sini posisinya walaupun saya sebagai narasumber, kita saling sharing, saling berbagi. Dari judulnya webinar kita hari ini aja, untuk berbagi budaya positif. Dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Gade, SPD, sebagai TPK dari Disdikbud Kabupaten Pidijaya. Dan selanjutnya ada Ibu Suryani, SPD MM, yang beliau sebagai Ketua Komunitas dari Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Atau saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat ya, mungkin ada dari guru, baik dari kepala sekolah atau dari pengawas ya, dan dari pihak dinas Kabupaten Pidijaya. Saya ingin menyapa semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Dan di sini semoga di ajang untuk saling berbagi ini kita bisa saling kenal satu sama lain dan kita bisa saling berbagi ilmu. Oke. Izin saya untuk share screen ya terlebih dahulu. Oke, masih loading ya jaringannya. Ya, lagi proses. Oke. Terima kasih. Kita mulai saja. Dan untuk pada kesempatan ini adalah merupakan webinar seri 1 di mana tim pengembang kurikulum dari Kabupaten Pidijaya membuat satu webinar, dan ini yang perdana, dan di mana kita bisa memberikan satu hal ya, dan di sini untuk temanya adalah berbagi budaya positif. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya adalah CGP atau dikatakan calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pidijaya, dan nama saya adalah Zahniar SPDI. Saya sekarang bertugas di SMP Negeri 2 Ulim sebagai guru mapel bahasa Inggris. Oke, dan dari pembelajaran apabila kita berbicara tentang budaya positif, kita akan melihat bagaimana ya tujuannya. Apa sih pembelajaran adanya budaya positif di sekolah? Itu bisa kita terapkan dalam artian konsep inti dari modul budaya positif ini serta pemahaman ya, pemahaman kita bagaimana kita bisa menerapkan konsep-konsep inti yang ada di dalam budaya positif ini. Dan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Suryani ada beberapa poin ya yang di sini akan saya jelaskan dan saya berikan pembahasan yang lebih lanjut. Oke, sebelumnya di sini kita akan melihat mungkin kebiasaan kita yang kita sering mendengar budaya positif. Tetapi sebenarnya apa sih budaya positif tersebut? Budaya positif itu merupakan satu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah. Dan di sini budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, ada istilah dengan teori kontrol, dan sebelumnya kita istilahnya dengan teori stimulus. Ada dalam bentuk stimulus respon. Ya, kan dalam pembelajaran ada stimulus responnya, tetapi dalam budaya positif ini ada satu perubahan paradigma. Di mana yang stimulus, teori stimulus respon itu sudah menjadi ke dalam bentuk teori kontrol. Dan selama ini kita barangkali sebagai guru seperti berkewajiban ya
berkewajiban untuk mengontrol semua perilaku siswa atau murid kita. Dan itu tergantung dengan apa yang kita harapkan. Tetapi bagaimana sih kita bisa menerapkan budaya positif ini? Yang tadi ada berhubungan dengan bagaimana memberikan hukuman, atau apakah hukuman itu dibolehkan, memberikan konsekuensi, bahkan sampai dengan penghargaan, adanya juga segitiga restitusi. Oke, selanjutnya, nah ini bagian-bagian penting yang termasuk atau yang memiliki kaitan, ya, ada integrasinya tadi dengan budaya positif, di mana ada posisi kita mengimplementasikan, menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, terutama di sekolah. Nanti kita lihat, dan ternyata ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Tadi sudah disebutkan ya oleh Bu Suryani, biasanya kita ada buat satu kesepakatan kelas, ada MOU seperti itu. Nanti akan kita kupas tuntas. Dan selanjutnya kita lihat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan terakhir ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan satu gambaran. Nah, di sini ada satu perubahan paradigma. Boleh semua ya Bapak Ibu coba dilihat pada kegiatan kepalan tangan ini. Ini ada satu cerita. Nah, misalnya ada si A dan si B, Anda dan teman Anda. Misalnya, nah, itu sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Dan letakkan di salah satu tangan Anda. Dan kita genggam. Boleh di telapak tangan kanan atau di sebelah kiri. Akan tetapi, teman kita tadi yang si B itu mencoba dengan sekuat tenaga untuk dengan berbagai cara itu untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan kasus di sini kita lihat B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja agar kita dapat membuka kepalan tangan tadi. Nah, dari perubahan paradigma ini, ya saya menanyakan apa sih yang akan terjadi. Nah, ini saya kan kita lebih ke interaktif ya, interaksi. Walaupun saya sebagai pembicara, speakernya di sini, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberikan gagasan atau idenya. Boleh kalau ini silakan boleh untuk mengangkat tangan untuk memberikan gagasannya terhadap kegiatan kepalan tangan ini. Oke, ada? Ini yang resihen udah duluan tadi, banyak sekali resihennya. Oke, ada yang Mami ya resennya ya. Mungkin ada yang dari tadi. Oke, saya lihat, saya buka di antriannya yang sudah mengangkat tangan. Oke, di sini saya ikutin aja ya menurut urutan. Ada Ibu, ya Ibu Muharni. Ada di sini Ibu Muharni? Oke, selanjutnya atau ada Ibu Rizkayanti. Nah, tadi ini yang udah mengangkat tangan. Boleh nggak apa-apa, ini seperti yang sudah dikatakan tadi ya, kalau misalnya ada yang aktif, ini kan kita seperti satu bentuk diskusi. Nah, namanya juga tadi berbagi. Nah, boleh ada satu komunikasi, ada yang memberikan ide atau pendapat, silahkan. Nah, mungkin kan ada yang beruntung dapat door prize. Atau ada Ibu Nurbeti, Ibu Sri Wahyuni. Oke, bagaimana Ibu moderator? Ini tidak ada yang mengangkat tangan, tetapi tidak berani untuk ini. Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Iya, ini yang angkat tangan ini ada yang dari pertama ini. Ini apa gimana ini ya? Saran Bu Nah. Iya, iya boleh Bu. Yang mau angkat biara tolong namanya ditulis di room chat biar kita pilih. Karena kan kalau kita berpijak kepada resen, ini resennya dari tadi udah kepencet memang. Jadi yang mau ngomong yang pertama coba
menuliskan di room chat. Kita pilih yang pertama menulis. Oke, disilakan untuk ini room chat, boleh Bu Nana. Boleh siapa Iya, yang ini? banyak kan pencet ini ya, banyak yang komen, kebanyakan kepencet. Coba kita di chatnya ya. Nah, ini kalau Oke, ini kita lihat ada Imzi Nadiani ya. Tangan mengangkat. Boleh. ada Bu Oke. ada Bu Irma, ada Bu Sukma. Baik, mungkin saya udah dipanggil tadi Bu Nana. Oke, silakan Bu Oke, Im ya. Ini silakan, Ibu Imzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Imzi Nayani dari Jaya sendiri kebetulan. Memang menarik sekali kalau kita lihat tentang apa yang disampaikan oleh Bu Daniar tadinya dengan alan tangan ini ya. Kalau kita lihat, sesuatu hal yang berharga itu di tangan kita, ada saatnya kita tidak bisa memberikan kepada orang lain. Tetapi terkadang kita juga harus berbagi kepada orang lain. Walaupun itu sangat berharga, sebaiknya kita tidak selalu menyimpan apa yang ada di tangan kita. Kadang-kala kita harus berbagi pada orang lain. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, kita berikan applause untuk Ibu Imzi yang sudah memberikan gagasan atau pendapatnya. Oke, tadi ya, Ibu Imzi katakan, pokoknya di saat kita ingin mempertahankan apa yang ada di alam tangan kita, itu kita berarti mempertahankan. Ya, kontrol diri itu ada pada diri kita. Dan di saat kita bisa memberi, dan di sini dalam artian kita membukakan untuk si B. Ya, untuk si B di sini apa yang terjadi? Berarti kita sudah berbagi. Kita lihat sekarang maksud dan paradigma. Mohon maaf, ada yang mic-nya yang aktif, boleh di-unmute-kan. Dari perubahan paradigma tadi, kita melihat ada satu ilusi kontrol di sini. Yang pertama, kita akan memperhatikan itu guru yang lebih dominan mengontrol murid. Sekarang, ilusi dari perubahan paradigma yang ada tadi. Dan bahwasanya guru sekarang seperti memberikan apa ya istilahnya ya, dia posisi sebagai guru gitu. Dia harus mengontrol muridnya dan mengatur dalam artian memanage ya, memanage secara signifikan ya, secara istilah prosedural juga dalam proses belajar pun, kamu harus seperti ini. Itu Assalamualaikum, kita izin memotong boleh? Assalamualaikum, Ya. izin berbicara boleh? Boleh. Mohon maaf untuk pengelola webnya ini, tolong dong speakernya itu untuk semua orang peserta di unmute dulu, sehingga kita yang mendengar melalui sini nggak kedengaran apa yang disampaikan. Jadi dulu yang untuk, atau nanti dibuka di saat sesi tanya jawab saja, atau di saat sesi diskusi saja mikrofonnya dinyalakan. Boleh. Ya, betul. Hanya saran, terima kasih. Ya, betul, Pak. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit Pak, mungkin ini Ada yang belum ter-unmute-kan? Yang ngomong boleh dengungnya di mana nih? Oke. Kita di izin sini. Kayaknya ada yang nggak unmute tuh Bu Sur. Ada yang nggak unmute, coba dicek. Dari tadi udah tuh. izin Bu Suryati. Saya mute semuanya, Bu Daniar buka ya nanti mikrofonnya. Izin saya mute semuanya. Oke. Bu, ini yang pakai dua perangkat ini. Bu Bu Nana Zahnia apa perangkat? dua rangkat. Bu Daniar nih, ya.
Satu. Dua pangkat bisa, tapi menggunakan headset ya. Nah, kayaknya udah aman Oke. tuh Bu Nana, nggak bunyi lagi. Oke. Nah, alhamdulillah kita lanjutkan. Nah, dan di sini dari perubahan paradigma tadi tentang teori kontrol itu masih ada pembahasan di sini bahwa guru itu yang mengontrol murid. Nah, jadi di sini seperti halnya guru yang lebih berkuasa, yang atau memiliki kebebasan untuk mengatur muridnya, terutama dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya ini juga merupakan ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, dengan ada contoh kasus tadi itu seakan-akan di saat kita posisi guru, terkadang siswa yang melakukan kesalahan, kita seperti posisi mengambil posisi kontrol sebagai pembuat bersalah itu merasa bersalah. Nah, itu seakan-akan itu akan menguatkan karakter mereka. Sebenarnya itu tidak. Dan selanjutnya bahwasanya semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nanti kita lihat apakah semua penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dan ini yang sering kita terapkan di sekolah. Karena kita posisi guru, saya lebih dewasa dari siswa misalnya. Kamu sebagai siswa, sebagai murid. Jadi di sini guru seperti lebih merasa bahwa dialah semua yang mengatur murid-muridnya tersebut. Ini ilusi ya dari yang perubahan paradigma tadi. Oke, selanjutnya. Dari perubahan paradigma yang tadi saya sampaikan ada stimulus respon dan menjadi teori kontrol. Nah, di mana yang dulunya kita menggunakan stimulus respon dalam artinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tetapi berbeda dengan teori kontrol. Kita itu bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Istilahnya orang memiliki kebebasan. Nah, kebebasan dan kita tidak orang memberikan ide, oh ya kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tetapi tidak. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain terhadap dunia ini karena namanya dunia dia lebih luas jangkauannya. Selanjutnya ada perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah disinilah lahirlah hukuman, konsekuensi yang kita terapkan di sekolah. Apabila siswa yang membuat kesalahan, langsung kita judge. Ya kamu itu memiliki perilaku buruk. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di sini kita di posisi kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi, di saat kepalan tangan dipaksa untuk dibuka pada itu sesuatu yang berharga, kita bisa mengontrol diri. Saya nggak mau, ini kontrolnya pada diri saya sendiri dan saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Dan di sini masih juga di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, orang lain memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Dan selanjutnya ada pemaksaan, bahkan kalau di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau di sini win-win solution ya, model berpikirnya sudah menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang dalam artian win-win solution. Oke, selanjutnya ini semua yang berhubungan dengan disiplin positif yang dimana teori kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dan di sini tadi yang poin-poin ya yang sudah saya sebutkan tadi, baik ada makna disiplinnya, bagaimana budaya positif, ada semua perilaku itu yang memiliki tujuan tadi ya, ada motivasi, bahkan ada nilai-nilai kebajikan universal, posisi kontrol, ada segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Ini akan kita jelaskan ini dalam bentuk skemanya. Dan selanjutnya kita akan melihat dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jangan kita mendengar istilah dengan makna disiplin. Dengan makna disiplin. Apa sih sebenarnya disiplin? Dan disiplin ternyata bahasa Latinnya itu disiplina, itu yang artinya belajar. Jadi makna yang belajar ini konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid. Seperti itu. Karena sekarang kita kalau orang itu kamu harus disiplin. Terkadang hanya fokus kepada
waktu misalnya, manajemen waktu. Ternyata tidak itu saja, itu disiplin bisa berartikan belajar, di mana disiplin diri itu membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah arah dan apa yang dia hargai. Itulah dikatakan disiplin. Dan selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Kalau di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik dari bersifat universal maupun lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, seperti di dalam kurikulum Merdeka ini lebih difokuskan kepada karakter, ya, pembinaan, dan seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya seorang anak itu harus dituntun bukan dituntut. Dan bagaimana kita menuntun seorang anak? Ya, dengan menghadirkan, membentuk nilai-nilai kebajikan universal ini. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini itu berhubungan dia nanti dengan profil pelajar Pancasila. Saya pasti yakin ya Bapak Ibu semua sudah mengetahui dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, ya, kebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Bahkan sekarang banyak ya kreasi-kreasi dari guru-guru yang membuat satu untuk profil pelajar Pancasila. Bahkan sekarang kalau kita lihat sudah ada Mars, ya, profil pelajar Pancasila. Itu bisa kita kaitkan bagaimana kita bisa menanamkan keenam dimensi ini yang tumbuh dalam diri murid tersebut. Oke, dan selanjutnya, ini ada nilai-nilai kebijakan di sekolah yang pernah saya terapkan. Tadi kan kita berbagi. Karena yang berhubungan tadi dengan beriman, bertakwa, dimensi-dimensi profil tadi, baik penala kritis, mandiri. Dan di sini ada yang pertama pasti di saat kita ingin menerapkan satu nilai kebajikan, pasti kita membuat satu koordinasi. Ya, koordinasi baik dengan kepala sekolah dan sebelumnya ada dengan pihak dinas pendidikan juga. Di mana kita bisa menyusun program-program. Dan kebetulan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pidijaya, itu kami dalam artian bisa menjadi satu motivator. Jadi Bapak Ibu nantinya yang insya Allah akan mendaftar di Angkatan 8, 9, 10, itu pasti akan merasakan satu perubahan positif yang sangat luar biasa. Ya, yang bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam lingkungan sekolah. Dan di sini kami koordinasi dengan kepala sekolah itu pada saat adanya pendampingan individu dari program guru penggerak, di mana di situ kita bisa mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah atau menumbuhkan budaya-budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya itu tapi sebelumnya juga ada membuat nilai kebajikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila itu dimensi iman dan takwa. Boleh nanti Bapak Ibu, saya rasa kalau di sekolah-sekolah sudah menerapkan misalnya salat berjamaah, ya, salat zuhur berjamaah mungkin ya di sekolah, dan kita lihat di Pidijaya sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan seperti itu, atau bahkan bisa menerapkan salat duha, ya, salat duha berjamaah di sekolah. Itu juga akan membentuk satu karakter pada dimensi iman dan takwa, yang beriman dan bertakwa tadi. Dan selanjutnya nilai kebajikan itu bisa kita profil itu kita masukkan ke dalam dimensi akhlak mulia, itu membiasakan anak-anak salaman. Atau kalau sekarang budaya 5S ya, ada 5S, dan di sini di sekolah saya sudah mungkin kalau setiap pagi itu yang memiliki tugas ini untuk menyapa ya dengan 5S tadi, salam, senyum, sapa, sopan santun anak-anak yang baru datang. Dan selanjutnya untuk ini ada program yang kami lakukan setelah selesai upacara bendera hari Senin, itu kami melakukan cerminan ini ya untuk budaya halaman seperti ini. Oke, selanjutnya kan ada beberapa nilai kebajikan yang lain, itu seperti adanya pengajian rutin ya, karena sekarang kalau di Kabupaten Pidijaya memang ini ada ciri khasnya, kita ada program dinia.
Dan ini pengajian rutin bisa kita lakukan. Anak-anak selain mendapatkan pengetahuan secara umum, tapi secara agama juga bisa kita kuatkan. Ini membentuk karakter dan istilahnya ada gotong royong. Nah, ini boleh gotong royong dibuat misalnya setiap seminggu sekali atau hal-hal yang lainnya yang memungkinkan, karena ini bisa menunjukkan tadi ya profil pelajar Pancasila. Dan pembelajaran pun itu kita harus lebih mandiri dan kreatif. Kalau sekarang seperti Pak Gade tadi katakan, bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan atau membentuk pembelajaran yang berbasis IT. Ya karena dengannya adanya teknologi, itu jangan teknologi menguasai kita. Tetapi bagaimana kita memanage teknologi, kita gunakan, kita dalam artian kita manfaatkan teknologi itu dengan sebaik mungkin. Kalau sekarang apalagi menjadi guru itu harus inovatif. Tidak hanya kreatif, tetapi juga inovatif, bisa membuat satu hal-hal yang baru, inovasi. Dari sini kalau pembelajarannya boleh berbasis IT, mungkin saya tidak memasukkan dokumentasinya, bisa kita terapkan banyak ya aplikasi pembelajaran, apalagi yang berhubungan dengan akun belajar IT, itu banyak sekali. Dan setelah kita bisa membudayakan pembelajaran, apalagi sekarang sudah digiatkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu sangat luar biasa. Dan selanjutnya untuk budaya-budaya positif tadi itu bisa melahirkan satu motivasi. Dan dari motivasi itu nanti kita hubungkan dengan adanya hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ini kita sudah masuk ke bagiannya, apakah hukuman itu dibolehkan atau hukuman itu tetap diterapkan di sekolah. Kita lihat sekarang. Dan di sini untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada bagiannya motivasi eksternal, ya ada motivasi internal. Boleh Bapak Ibu lihat di sini. Dan kalau motivasi eksternal itu kita merasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi rasanya hukuman yang kita berikan ke siswa, ke murid kita itu sudah melekat. Seakan-akan kalau siswa, ini contoh dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, itu siswa kadang malas sekali bawa kamus. Karena namanya belajar bahasa Inggris itu kan dengan kosakata, vocabulary. Tetapi karena kita merasa dikit-dikit kasih hukuman, siswa tidak bawa kamus, kita memberikan hukuman gitu ya, atau denda atau sanksi yang lainnya. Dan ternyata itu sebagai motivasi siswa untuk belajar, tetapi dalam bentuk motivasi eksternal. Dan selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu institusi, ya itu juga motivasi eksternal. Seperti tadi ada penghargaan, kita memberikan murid-murid kalau belajar, ini siapa ya nanti akan dapat nilai plus misalnya, atau akan mendapatkan satu penghargaan, boleh dengan memberikan bingkisan atau apa seperti itu. Rupanya itu termasuk ke dalam motivasi eksternal juga. Dalam artian positif, tetapi dia tidak mencerminkan untuk menerapkan disiplin positif. Akan tetapi bagaimana motivasi untuk mencerminkan disiplin positif itu, yaitu adanya motivasi internal. Bagaimana? Untuk menghargai diri sendiri. Itu ada satu kesadaran ya dalam diri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak-anak kita tumbuhkan, bukan dia terikat dengan hukuman atau konsekuensi, tapi dia kesadaran diri sendiri bahwa dia butuh belajar dan dia ingin membuat satu perubahan di masa depannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kalau misalnya kita melihat adanya misalnya hukuman, apa bedanya dengan konsekuensi seperti itu. Dan sesuatu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mengapa di kurikulum Merdeka ini anak-anak tidak kita berikan hukuman atau konsekuensi lagi, karena ada sesuatu yang membekas. Kita memberikan hukuman kepada anak-anak baik secara fisik maupun non fisik, itu ada sesuatu yang menyakitkan. Itu dalam waktu jangka yang lama.
Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi misalnya. Nah, dan kalau hukuman juga itu membuat anak itu sakit fisiknya maupun hatinya itu dalam jangka waktu yang lama seperti saya bilang tadi. Dan kalau konsekuensi itu siswa dia berbatas merasa sudah tidak nyaman. Nah, kalau kita konsekuensi atau apa. Dan yang selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Nah, yang tadi kita menginginkan anak-anak bisa membudayakan positif, disiplin positif, tetapi malah kebalikannya kita dapat jika kita memberikan hukuman. Ternyata anak-anak itu bertambah membangkang. Nah, coba kita lihat apabila anak-anak semakin kita kerasin, dalam artian anak-anak keras ya semakin menjadi. Nah, dan setiap permasalahan yang kita dapat, ya anak-anak atau siswa yang bermasalah itu terus, nah, kalau kita mengenanganinya. Dan jadi satu paksaan bagi dia. Nah, dalam artian dia satu terikat dengan hukuman yang tadi kita sebutkan. Dan selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, diri sendiri bagaimana? Alah saya ini kalau tidak masuk pelajaran bahasa Inggris atau matematika ini selalu dikasih hukuman misalnya. Ya udah saya nggak datang misalnya tidak hadir ke sekolah ataupun dengan adanya dia membuat menyakiti diri sendiri dalam artian dia tidak mempedulikan lagi dengan pelajaran atau belajar di sekolah. Selanjutnya ada konsep diri yang buruk. Itu juga mempengaruhi dengan adanya hukuman. Dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi kejujuran yang tadi itu tidak ada lagi dalam diri anak apabila dengan kita memberikan hukuman. Misalnya dia menyembunyikan sesuatu kesalahan dan itu akan keterusan, ya kontinuitas. Dan selanjutnya itu bisa menciptakan atau membentuk karakter anak itu ya gampang marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Oke, seperti ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, bisa dilihat ini ya tindakan guru kalau selama ini kita lihat apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ya di sini kita lihat mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu sering ya kalau di tingkat SD, sekolah dasar. Nah, ternyata itu bentuk hukuman. Atau lari mengelilingi lapangan, basket sampai 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu memberikan dalam bentuk hukuman. Nah, push up bahkan menggantikan kertas ya tugas teman mungkin yang telah dicoret-coret itu dalam bentuk konsekuensi. Nah, dari yang bentuk tindakan-tindakan guru ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan diferensiasi antara hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Ya, dan terkadang siswa karena kenapa ya anak-anak sekarang ini anak di era milenial, dan dia sudah duluan mengenal bahkan dari sebelum lahir sudah ada yang namanya perkembangan teknologi seperti itu. Kadang jangan kita samakan dengan masa sekolah kita dulu atau orang tua kita dulu, di mana di saat diberikan hukuman itu jadi satu perubahan yang positif. Ya, misalnya, oh ini anak dulu lebih sukses, lebih berhasil. Setiap anak itu seperti Ki Hajar Dewantara katakan, kita harus bisa memahami anak itu baik kodrat dari kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi disitulah kita menuntun dia, ya menuntun sedikit-sedikit. Namanya kita jadi guru, memang harus banyak bersabar, bersabar membimbing. Sebenarnya diartikan guru itu bukan hanya cuma kita bisa menghardik atau memintakan siswa seperti apa yang kita inginkan, tetapi disitulah mendidik, dan mendidik itu berartikan arti yang sangat luas ya. Mendidik karena kita bisa menjadi supervisor, kita bisa menjadi fasilitator, kita bisa motivator dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah di saat kita berhubungan dengan hukuman dan konsekuensi itu ada cara yang paling efektif, yaitu adanya restitusi. Di mana kita bisa menciptakan membentuk restitusi ini. Dan dalam berhubungan dengan dalam program guru penggerak, kami sudah menerapkan yang CGP yang ada di PD Jaya itu sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Dan restitusi itu merupakan satu proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, bagaimana nanti cara membuatnya bisa kita terapkan, nanti ada istilahnya dengan segitiga restitusi. Jadi di sini bisa membantu anak-anak menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Nah, tanpa adanya hukuman atau konsekuensi tadi. Oke, selanjutnya, nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, misalnya kita sebagai guru terkadang menjudge ya, suka menjudge anak, kamu ini salah, harus seperti ini. Kadang salah pakai sepatu tanpa kita mau tahu alasan dia seperti apa. Nah, ya, dan selanjutnya dengan adanya restitusi ini kita bisa menembus kesalahan dia dan bisa memperbaiki dia tanpa misalnya harus adanya hukuman atau konsekuensi dan memperbaiki hubungan. Nah, kalau hukuman tadi itu kan anak-anak jadi sakit hati gitu dengan gurunya. Tetapi dengan adanya restitusi kita bisa apa istilahnya dalam artian satu pendekatan. Nah, ada approaching-nya ya antara guru dan siswa. Itu hubungannya akan lebih baik. Dan selanjutnya ada satu tawaran dan bukan paksaan. Ya, ini ciri-cirinya ada 9, bahkan mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Nah, di saat kita menerapkan restitusi ini, itu sangat berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi itu sendiri ada berhubungan dengan asesmen diagnostik. Nah, di mana kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, ya, dia perlunya bagaimana, kesiapan belajarnya bagaimana, bakat minatnya bagaimana, bahkan karakter atau gaya belajarnya dia itu harus kita ketahui. Di sini ya kembali atau hubungannya dengan restitusi berikut. Nah, ya, dan di sini dengan restitusi kita bisa mencari solusi. Oke, selanjutnya ini ya, kenapa hukuman dikatakan identitas gagal? Sudah saya sebutkan, dan bahkan konsekuensi sama restitusi itu menjadi identitas sukses. Dalam menciptakan apa tadi? Membentuk atau menciptakan disiplin positif pada diri anak. Nah, kalau hukuman itu dia posisinya ke dalam negatif. Nah, dalam artian negatif, tapi konsekuensi masih netral karena konsekuensi itu ada satu perjanjian ya antara siswa dan gurunya. Nah, kalau kamu seperti ini, ada aturan sekolah. Nah, itu kan dalam bentuk konsekuensi yang melanggar. Nah, kalau misalnya restitusi seperti tadi, kita mengayomi si anak dan mengajak untuk dia bisa mencari atau merasa memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang dia berbuat. Nah, ini ya dalam bentuk. Dan selanjutnya, di saat kita memberikan penghargaan, ini juga tidak efektif. Nah, yang penghargaan itu ternyata dalam bentuk menghukum juga sebenarnya, seperti memaksa. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Izin Bu Daniar, Puan. ini ada Bu Isma ikut share screen. Mohon Bu Isma untuk stop share screen-nya. Bu Isma. Ya Bu Aya, tolong mute all Bu Aya. Ya, Ini Bu Nurma dari tadi nih speakernya hidup nih Bu Nurma. Bu Nana dengan Bu Daniar silakan buka ya. Oke. Silakan Bu Daniar untuk open mic-nya. Oke. Ya, sebentar saya lanjutkan. Nah, di sini kita bisa melihat dalam bentuk apa ya, namanya satu penghargaan itu ternyata tidak efektif. Yang selama ini ya saya posisi di saat saya belum paham penghargaan itu jadi satu motivasi, ya benar motivasi, tapi kan bentuk tadi motivasi eksternal. Tapi dalam artian kita ingin motivasi intrinsik yang kita hadirkan di sini ternyata tidak efektif. Contoh misal, kalau misalnya kami dalam bahasa Inggris terkadang anak-anak kurang menarik ya dengan belajar bahasa Inggris, mungkin yang suka sekali, bahkan yang tidak menarik katanya ya itu bahasa asing, ngapain kita pelajari, kan seperti itu.
Tapi bagaimana kita bisa menarik perhatian anak ya dengan memberikan misalnya apresiasi atau penghargaan. Nah, kan tetapi di saat guru A yang memberikan tadi motivasi kepada dia, memberikan penghargaan kepada si anak itu mengajar di saat kelas 7 misalnya, di kelas 7 SMP, kelas 7. Begitu dia kelas 8, udah berganti guru. Itu kan keadaan yang sekarang kita lihat, berganti guru. Dan guru yang tersebut kan memiliki karakter yang berbeda dan tidak memberikan satu apresiasi atau penghargaan. Yang terjadi apa? Motivasinya itu bisa jadi down. Ya, anak-anak karena apa? Terikat dia belajar dengan guru itu karena ada penghargaan. Nah, itulah tidak efektif. Dan selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Anak-anak akan senantiasa membanding-bandingkan, nah guru ini asik loh ngajarnya, guru yang itu tidak loh, alah nggak enak sama ini. Nah, tetapi di sini jangan ada satu hal yang ini. Di saat anak-anak tidak guru, ada seorang guru tidak pernah memberikan satu penghargaan kepada anak karena tadi sudah terbiasa dengan penghargaan, apa yang terjadi? Nah, gak enak belajar sama ibu itu, atau gak enak belajar sama bapak itu, gak pernah kita dikasih apresiasi, yang ada tugas aja, nilainya kayak gitu terus. Nah, itu juga bisa merusak satu hubungan antara guru dan murid. Nah, selanjutnya Dan selanjutnya kita memperhatikan kembali itu penghargaan menurunkan kualitas. Nah, yang selama ini yang kita tahu penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi loh, motivasi belajar siswa. Tetapi itu menurunkan kualitas seperti tadi, berganti guru, ya anak-anak motivasinya hilang. Nah, dan penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak akan terikat terus dengan penghargaan dan kreativitasnya tidak berkembang. Nah, disitulah mematikan kreativitas. Anak-anak maju hanya karena sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin didapat dari penghargaan. Dan penghargaan itu juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ya dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita bisa meningkatkan atau menerapkan budaya positif, terutama di kelas. Nah, ya itulah kita buat sekarang keyakinan kelas. Nah, ini seperti Ibu Sirani katakan tadi, bahwasanya kita satu ada kesepakatan kelas yang kita buat. Di saat di awal semester, buatlah keyakinan kelas ini. Nah, dan terkadang orang bertanya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini ternyata bisa membentuk atau mendukung adanya motivasi intrinsik. Nah, dan kembali lagi kepada apa tadi? Nilai-nilai keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini itu adanya kesepakatan antara guru dan murid. Apa beda dengan aturan? Di saat aturan, apa yang terjadi? Itu hanya sebelah pihak saja, one side. Nah, aturan sekolah, berarti yang buat sekolah, murid harus ikut, apapun cerita harus ikut. Nah, larinya nanti kemana? Yang melanggar kasih hukuman atau kasih konsekuensi. Tidak ada satu kesepakatan. Tapi di keyakinan kelas ini kita bisa membuat satu kesepakatan bersama dengan siswa. Nah, ini contoh-contoh kesepakatan kelas yang kita bisa buat. Karena dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa menciptakan lingkungan positif. Karena kan kita memberikan hak kepada si anak, dia maunya seperti apa. Nah, seperti pembelajaran diferensiasi tadi, kita lihat dia maunya apa, kesiapan belajarnya bagaimana, readiness-nya bagaimana, makat minat dia apa. Nah, jadi kita tahu nanti di sini ya di keyakinan kelas akhirnya apa, otomatis lingkungan positif itu akan terbentuk dan secara luas lagi akan adanya budaya positif di sekolah. Nah, kesepakatan kelas ini yang kita perhatikan sering ya. Nah, ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, seperti itu saja. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi di sini di saat anak-anak melakukan kesalahan, kita menanyakan kembali. Nah, masih ingat tidak kesepakatan kelas kita apa? Oh ya, kita harus, misalnya dia membuli temannya. Tanya, keyakinan kelas yang kamu ingat apa? Yang kamu yakini? Oh ya, kita harus peduli dengan teman. Nah, kita lihat, ini boleh kita tempel. Dan untuk di sekolah saya, ada saya buat beberapa
yang bentuk keyakinan kelas. Ini contohnya ya, contoh bisa keyakinan kelas yang pertama misalnya kelas kita mulai dan selesai tepat waktu. Boleh satu tepat waktu. Dan selanjutnya kita buat boleh keyakinan kelas angkat tangan jika ingin bertanya. Nah, itu kan sering ya kalau ada kegiatan-kegiatan itu untuk apa? Proses pembelajaran itu yang guru sedang menjelaskan itu ada rasa saling menghormati tadi, saling menghargai. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya boleh keyakinan kelas ya, itu simak teman yang berbicara di depan. Nah, terkadang anak-anak di saat ada presentasi kelompok atau diskusi ya, itu suka tak dengar, istilahnya ribut ya, yang kelompok A presentasi, yang kelompok B kecek ya cuek aja, tidak peduli seperti itu. Itu misalnya dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya ini contoh-contohnya saja, sebenarnya banyak sekali keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Nah, saya tunggu giliranmu misalnya angkat tangan dan tunggu hingga dipanggil. Nah, ini contohnya karena membiasakan budaya positif tadi, disiplin positif, dan di mana pembiasaan karakter untuk menghormati dan menghargai orang lain. Dan selanjutnya ada misalnya ya, jaga kerapian meja, inti untuk menjaga kebersihan kelas. Ya, kebersihan kelas boleh kita buat. Karena keyakinan kelas ini hanya sebagian kecil yang saya paparkan di sini, sebenarnya banyak sekali kesepakatan kelas dan itu disetujui oleh murid dan guru yang bersangkutan. Nah, di saat ini contoh saya merancang keyakinan kelas dan anak-anak ternyata sangat semangat ya, kamu mau seperti apa gitu, proses belajar kita seperti apa. Makanya jangan salahkan anak-anak atau murid kita di saat lagi mengajar itu siswa itu keluar, lebih memilih keluar ke kantin daripada mendengar gurunya mengajar di kelas. Di saat kita menanyakan apa yang terjadi, terkadang mereka menjawab ya bosan. Nah, terkadang guru tidak ada proses satu pembelajaran yang positif, misalnya dalam artian yang kreativitasnya tidak muncul ya, jadi anak-anak suka keluar masuk. Coba kita lihat kalau misalnya ada seorang guru yang sedang mengajar, anak-anak sebentar permisi, ibu atau pak permisi ya mau ke ini, dalam waktu 5 menit bahkan sampai berapa orang keluar masuk kelas. Jadi itu kita juga perlu mempertanyakan ada apa. Nah, dan di sini kita membuat dengan keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas, anak-anak senang sama kita dan kita juga senang. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya terapkan dulu, tetapi istilahnya kita tidak tahu, hanya sebagai kesepakatan MOU ya. Kalau istilah sekarang yang kita dengar MOU, misalnya ada kesepakatan kalau siswa dalam kelas belajar seperti ini, kalau saat guru berbicara seperti itu tadi ya, tidak ada yang berbicara yang lainnya. Oke, ini beberapa dokumentasi. Nah, dan perlu kita terapkan dalam menyusun keyakinan kelas ini, kita perlu koordinasi dulu dengan wali kelasnya, karena staf kelas itu kan ada. Ya, disinilah adanya kolaborasi atau komunikasi kita. Boleh kita ajak wali kelas, baik dengan kita guru mapel, karena nanti yang menentukan untuk kesepakatan kelas itu bisa untuk semua mapel, atau mau secara dikhususkan per mapel, misalnya matematika, bahasa Inggris, IPA, atau sebagainya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas nampak ya, kita lebih bertanggung jawab, menghormati orang lain, ya, ada komitmen. Nah, kalau misalnya keselamatan, menghormati orang lain, itu bagian-bagian dari keyakinan kelas. Oke, dan selanjutnya bagian kebutuhan dasar manusia. Seperti pembelajaran diferensiasi tadi, saat kita ingin membentuk, mencerminkan budaya positif, nah, kita harus melihat kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ingin apa? Pasti kasih sayang dan rasa terima, kesenangan, kebebasan, serta adanya penguasaan atau self control. Nah, di sini ya, ini harus kita lihat. Begitu juga dengan murid kita, dengan siswa kita, anak-anak didik kita. Dia ada hal yang dibutuhkan. Kita harus memahami dia. Apa sih yang dia ini kan? Oke, kalau misalnya buat dalam proses pembelajaran dengan hal-hal game, misalnya ya, berbasis gaming, nah, itu juga bisa. Atau memberikan kebebasan dalam anak-anak dalam satu pelajaran, misalnya kami bahasa Inggris, tag prosedur. Itu memberikan aja kebebasan mereka anak-anak, kita jelaskan materi, ya sudah, coba sekarang buat contoh teks terserah kalian.
Nah, kalian sukanya apa? Ada yang hobinya suka memasak, ada hobinya suka melukis, ada yang hobinya itu bisa. Jadi nanti per kelompok bisa kita sesuaikan dengan bakat minat anak-anak itu sendiri. Otomatis apa? Materi yang kita sampaikan bisa terdistribusi atau dengan baik, diterima dengan baik, dan anak-anak menjadi lebih senang dan kebutuhan mereka juga terpenuhi. Oke, dan di sini yang yang terakhir itu ada kedua terakhir ada posisi kontrol. Nah, ini coba Bapak Ibu bayangkan kira-kira posisi kontrol seperti apa yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah. Apakah sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, ya, kita lihat posisi kita. Kalau penghukum, dia biasanya suka menghardik ya, menunjuk-nunjuk atau menyindir siswa. Nah, ya banyak kata-kata hal yang dibuat. Misalnya kalau guru sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu contoh guru yang di posisi kontrol penghukum. Nah, sekarang coba kita menilai kita sebagai guru, posisi kontrol mana yang kita beradanya. Maksudnya ada pembuat orang merasa bersalah. Nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Nah, lelah sekali rasanya ini stres Ibu. Nah, itu satu pembuat pembuat orang merasa bersalah. Kadang kan kita sering ya kalau misalnya sedang mengajar atau apa, kenapa kamu ini tidak bisa-bisa? Sudah capek Ibu jelaskan, udah 5 kali, nggak paham-paham juga gitu. Nah, itu juga membuat orang merasa bersalah. Dan di saat posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ternyata itu kontrol dari luar, identitas gagal. Tidak akan kita dapat motivasi intrinsik di dalamnya atau budaya positif. Nah, tapi di saat boleh kita menjadi posisi kontrol teman atau sebagai pemantau, bagaimana? Nah, kalau teman, kita dengan mengajak ya, dengan bahasa-bahasa, ayolah lakukan ini buat Ibu, masa kamu tidak mau? Ingatlah, Ibu kan pernah bantu kamu, misal. Ataupun apa istilahnya, dan di saat menjadi teman, kita mengambil posisi kontrol teman, apa yang terjadi? Ada ketergantungan. Anak-anak jadi lebih manja istilahnya ya, dan dia tidak ada, bisa saja di saat itu dalam jangka waktu yang lama, itu rasa menghormati itu sudah berkurang saat kita posisinya sebagai posisi kontrol. Nah, sering kita terapkan. Dan yang keempat, adanya pemantau. Nah, pemantau itu sering kita tanyakan, apa yang telah terjadi, kesalahan apa yang sudah kamu buat. Nah, bisa kita melihat apa istilahnya penyesuaian diri bagi si murid tersebut. Dan bagi kita guru, bisa kita memilah-milah, tidak langsung menjudge anak, kamu ini salah, seperti itu. Dan yang paling berhasil identitasnya dan sukses untuk pengontrolan diri adalah posisi manajer. Nah, di mana bisa menciptakan atau menghargai diri sendiri. Nah, apa yang kita yakini? Nah, seperti tadi, anak ada salah, kita sudah buat kesepakatan kelas. Nah, kamu lupa dengan kesepakatan kelas. Coba kamu perhatikan, kamu ingat lagi kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi anak-anak merasa ini ya, dan bisa menguatkan pribadi mereka menjadi lebih baik untuk karakter. Oke, selanjutnya untuk identifikasi pernyataan 5 posisi kontrol ini. Nah, di sini saya boleh ya dari posisi tadi yang ini untuk sebagai tanya jawab saja. Sebentar, saya ingin menanyakan. Kalau misalnya ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya, ataupun ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini termasuk ke dalam posisi kontrol apa? Oke, mohon izin lagi azan, saya berhenti sebentar. Boleh dikirim di kolom chat ya, kalau pernyataan 1, 2, 3 itu termasuk posisi kontrol yang mana, sambil kita menunggu azan sebentar. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dan saya lihat ya, sudah kolom chat yang sudah mengisi dari pernyataan-pernyataan tadi ya. Oke, ada Ibu Titin Subari yang mengatakan rasa bersalah.
Nah, ini pernyataan nomor berapa ya Ibu ya? Mungkin pernyataan nomor 1 tadi ya. Ada Sri Nur Aini itu merasa bersalah. Nah, Fitria ini mengatakan membuat nomor 1, pernyataan 1 membuat merasa bersalah. Nah, oke, Ibu Titin juga tadi membuat merasa bersalah. Dan selanjutnya ada Ibu Titin juga yang ketiga, teman. Nah, kalau ada Ibu Nurmaleni itu menghakimi dan rasa bersalah. Nah, itu pernyataan yang berapa? Dan selanjutnya ada Ibu Widayati Serisat. Pernyataan 1 rasa bersalah. Nah, oke, banyak ya yang sudah menjawab. Ada Ibu Imzi Naryani, 1 rasa bersalah, kedua penghukum, 3 teman. Nah, ada Ibu Muharni penghukuman. Oke, ya. Ada Ibu Karlina, 1 rasa bersalah, 2 penghukum, 3 teman. Oke, banyak ya yang sudah menjawab. Saya ingin mendengar ini penjelasan dari yang tadi yang ada banyak komen ya. Ada Ibu Titin. Oke, Ibu Titin. Boleh memberikan kenapa alasannya pernyataan nomor 1 itu Ibu sebutkan tadi sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Bisa dikembalikan slide-nya, Bu. Oh, baik. Ya, silakan. Ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, karena di situ ada bahasa kecewa. Jadi ketika seseorang mengatakan kecewa, berarti kita merasa kita melakukan sesuatu yang salah. Jadi saya bertanggung jawab atas kekecewaan yang dirasakan oleh orang lain. Oke, terima kasih Bu Titin ya sudah memberikan penjelasannya dengan kata kecewa sekali ya gitu ya dengan kamu itu membuat orang atau siswa kita itu apabila kita membuat pernyataan tersebut dia akan orang merasa bersalah. Nah, oke di sini tadi saya minta juga ada yang lengkap tadi ya. Pak Fajri ya. Fajri atau Bu Fajri ini? Mohon maaf. Bapak. Oke. Fajri. Bapak atau Ibu Hulaifah ini. Nah, ini yang Ibu Hulaifah juga sudah menjawab semuanya. 1 merasa bersalah, 2 menghukum, teman, manajer dan saya ini tertarik yang tadi ya, 4 yang 5. Nah, disebutkan sebagai manajer. Oke, yang 4 5 manajer. Bagaimana pendapatnya Ibu? Ibu Hulaifah tadi ya. Oke, ada Ibu Hulaifah di sini? Tidak ada? Oke, ya. Tadi mohon maaf. Fajri sudah stay, Bu Daniar, maaf. Itu Pak Fajri sudah stay. Pak Fajri, oke, silakan Pak Fajri. Nah, coba kasih alasannya tadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 1 tadi pembuat nomor 2 tadi. Oke, baik Bu. Kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang pertama ini dari dimensi kontrol atau 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Dari pernyataan tadi, yang nomor 1 itu jelas ya. Karena apa? Ini ada masuk ke posisi apa? Merasa bersalah, membuat siswa itu tadi itu merasa bersalah. Kalau saya merasa kecewa sekali terhadap kamu, tapi sebelumnya kita itu telah mengikat sebuah ikatan hubungan emosional dengan siswa tersebut, seakan-akan kita dulu sudah memberi sebuah kepercayaan kepada dia, sehingga ujung-ujungnya kepercayaan itu
biar si peserta didik itu merasa kecewa, sehingga merasa karena kita kecewa, jadi kita membuat seakan-akan dia itu bersalah. Nah, yang kedua, ini ada dari bahasanya kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi kontrol yang sifatnya menghukum atau penghukum. Kenapa? Kita di sini gurunya seperti mengveto si peserta ini, seakan-akan dia ini tidak ada posisi untuk benar. Ini bahkan ini kayaknya hukumnya penghukum tipikal penghukum yang sangat berat nanti rasanya. Seakan-akan dia tidak memberi posisi dia untuk bisa melakukan kebenaran. Itu tipikal penghukum. Untuk yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ini kita seakan-akan mengajak, seakan-akan kita itu tipikal teman ya, mengajak semacam kita merangkul dia. Itu tipikal kontrol yang sifatnya teman jawat atau rekan, jadi itu sifatnya teman. Kemudian untuk yang keempat, di sini lebih ke manajer atau mengelola. Mohon Bu, slide yang keempatnya. Oke, Pak. Slide yang keempat ya. Untuk yang keempat ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu kan penghargaan ya, atau sebuah apresiasi yang akan kita berikan ke si peserta didik ini. Berarti itu dalam bentuk mengelola atau manajemen, itu masuk ke dalam tipikal yang manajer atau dalam mengelola ya, manajer. Kemudian yang kelima juga saya menjawab dengan tipikal yang manajer juga. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan sebuah masalah ini? Jadi kita kasih sebuah permasalahan atau sebuah kasus. Ayo coba kamu temukan. Itu kan juga tipikal dalam kita mengatur atau mengelola. Jadi juga dalam posisi kontrol manajer ya. Kemudian yang keenam ini ada pernyataan sini, kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga tidak jauh beda seperti yang nomor 2 tadi ya, seperti kita memveto dia itu, pokoknya kamu tidak pernah cepat, selalu terakhir. Jadi secara tidak langsung itu adalah hukuman yang sangat berat juga bagi dia. Jadi yang keenam juga itu tipikal penghukum. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya tadi yang sudah memberikan penjelasan, ada Ibu Titin dan adanya Pak Fajri. Mohon maaf tadi Pak Fajri dari SMP 1 Bandar 2 ya? Iya benar, SMP 1 Bandar 2. Oke, kalau Ibu Titin tadi? Ini SMP Negeri 4 Dusun, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Mohon maaf suaranya agak kurang jelas, atau mungkin Bu Nana, atau boleh ditaruh di kolom chat aja ya, dari SMP mana. Oke, terima kasih kepada ada Bu Titin tadi yang sudah memberikan, dan juga Pak Fajri ya, sangat jelas sekali penjelasan tentang pernyataan atau indikasi. Kita bisa mengindikasi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan posisi kontrol ini. Oke. Seperti yang Ini sudah mohon maaf sedikit ini Bu Daniar, saya ya, ngomong, saya boleh. sedikit berbeda pendapat dengan Bu Titin dengan Bu Fajri tadi. Bisa nggak saya kasih masukan? Saya boleh, silakan. Iya, Kalau Bu Inji. saya itu nomor 1 itu adalah memang pemberi hukuman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tetapi kalau nomor 2, kalau dengan nomor 2 saya ada agak beda pendapat sedikit. Ini pemantau. Pemantau karena di sini pada fokus pada kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu seorang monitor atau pemantau. Kemudian kalau ayolah lakukan demi ibu bapak itu sebagai teman, posisi kontaknya sebagai teman. Kalau nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu juga pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Sedangkan yang nomor 6 sama dengan Pak Fajri dan Ibu Titin tadi sebagai penghukum. Itu yang bedanya adalah pada nomor 2 tadi. Dengan nomor 4 saya lebih cenderung ke pemantau. Demikian Ibu, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Inzi dari SMP Ulum Quran ya, Kabupaten PD Jaya. Nah, ini guru-guru hebat sudah memberikan pendapatnya. Dan luar biasa di sini berarti dari penjelasan tadi posisi 5 kontrol, Ibu Bapak sudah bisa mengidentifikasi posisi-posisi dari 6 pernyataan ini ya. Nah,
sekarang saya ingin memberikan penjelasan bahwasanya di saat ada seorang guru memberikan pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu nak, misalnya seperti itu benar sekali, itu membuat orang merasa bersalah, karena dengan kata-kata kecewa kita seperti menjudge dia, ya, bahwasanya yang dia lakukan itu benar-benar salah, dia sudah melakukan salah dan membuat gurunya itu merasa sangat kecewa. Nah, dan untuk yang poin yang kedua, pernyataan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau di sini dengan artian tidak pernah benar. Nah, berarti apa? Apa intinya? Berarti si murid itu tidak pernah sama sekali dan melakukan satu hal yang benar, yang baik. Karena sudah dijudge tadi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu juga termasuk ke dalam penghukum. Nah, pernyataan-pernyataan ini penghukum di mana si guru katakan langsung terus ya, langsung to the point, nggak mau dengar apa-apa, pokoknya disalahkan 100%. Nah, secara ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, dan selanjutnya yang posisi kontrol yang pernyataan ketiga, itu posisi kontrolnya ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, benar sekali ya, tadi semua ada menjawab teman. Ya, sebagai posisi kontrol teman dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami, seperti itu pernyataannya, lebih ada terasa satu pendekatan approaching tadi. Dan selanjutnya yang poin keempat, pernyataan keempat. Nah, di sini tadi ada Bu Titi sama Pak Fajri yang menyebutkan sebagai manajer ya. Pak Fajri tadi ada manajer, sedangkan dengan Ibu Imzi sebagai pemantau. Nah, di saat kita memberikan pernyataan, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kan kita seperti mengecek. Nah, seperti kita periksa, kita cek siswa kita ini. Dan ini bisa juga posisinya sebagai wali siswa, wali murid. Nah, kita sebagai orang tua, terkadang kan sering juga kita ini, dapat berapa hari ini? Kamu dapat nilai berapa? Dapat 100. Nah, itu sering kalau kita misalnya untuk anak SD ya. Kalau misalnya anak kita masih di sekolah dasar, terus sering kita menanyakan, dapat bintang ya hari ini ya. Nah, itu kita posisinya baik guru maupun orang tua itu sebagai pemantau. Nah, di sini kita selalu ada cek ya, istilahnya cek and dicek, apa sih yang dilakukan hari ini, apa sih yang didapatkan, berapa sih nilainya hari ini. Nah, seperti itu. Itu dia sebagai pemantau. Dan yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu benar sekali. Itu posisi sebagai manajer. Nah, dengan kata-kata, pernyataan, dengan kalimat bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti tadi restitusi ya, dapat restitusinya di sini. Ya, sebagai manajer yang lebih membentuk satu disiplin positif. Anak-anak tahu dia memiliki kesadaran terhadap kesalahannya. Nah, ya, kamu bisa menyelesaikan masalah ini, tahu dia mencari solusinya sendiri. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu benar sekali sebagai penghukum. Nah, seperti tadi, kamu tidak pernah benar. Dan di sini kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu tidak jauh beda. Itu sebagai pengontrol penghukum. Jadi izin Bu, tadi saya juga masih ini dengan Ibu yang barusan papar ini. Maaf ini saya ini kita cuma diskusi ya mungkin ya, biar sharing ilmu. Jadi gini, kalau memang yang tadi di sifatnya itu yang memberi penghargaan tadi ya, yang poin keempat tadi itu memberi apresiasi, itu sebenarnya masuk ke pemantau atau ke manajer Bu? Itu pemantau Bapak. Pemantau. Karena di mana dia sebagai ya, bukannya pemantaunya yang seperti ini Bu, misalnya contoh yang lain ya, kalau pemantau yang setahu saya, atau ini kita biar sharing juga. Contoh misalnya, waduh kamu, misalnya Andi nama dia ya, Andi, kamu hari ini terlambat 15 menit ya. Nah, jadi kan secara tidak langsung kita pikir, waduh Bapak ini memang selalu ya perhatian ke saya telat 15 menit aja hari ini, Bapak itu tahu. Jadi secara tidak langsung dia memotivasi dia juga, oh saya besok nggak bisa macam-macam nih dengan Bapak ini. Telat 10 menit, telat 5 menit aja Bapak itu tahu. Bukan itukah yang termasuk tipikal kontrol atau posisi kontrol yang sifatnya pemantau? Iya, benar sekali Pak Fajri. Di sini, di saat dengan menggunakan pernyataan tadi ya, kamu ini 15 menit terlambat. Mereka memberikan perhatian, ya kan? Ya, itulah yang sifatnya pemantau. Kalau penghargaan tadi bukannya manajer Bu?
Itu kemana sebenarnya? Bukan. Kalau misalnya kita kan di sini bukan memberikan penghargaan. Apakah, boleh saya lihat tadi, bentar saya ulang. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita melihat mungkin dari motivasi si anak, dia ada motivasi intrinsiknya sudah muncul seperti itu. Dan di situ kita bisa menarik motivasi intrinsiknya itu dengan menanyakan seperti itu. Itu juga termasuk pemantau. Jadi kita seperti untuk melihat, memeriksa, mengecek si anak itu bagaimana. Nah, seperti itu ya, tingkat untuk dia keinginan belajarnya bagaimana. Apakah dia benar-benar, kita lihat dia tadi aktif dia terus ya, ini beneran kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Nah, seperti itu. Nah, itu lebih ke pemantau. Dalam artian pemantau itu dia lebih melihat dalam artian boleh secara apa istilahnya nampak atau muncul istilahnya ya tersirat atau juga tersurat. Nah, kalau yang tadi maksudnya si pemantau yang Bapak sebutkan langsung kan perhatian penuh gitu ya. Kamu 15 menit ini tambah. Nah, itu kan memberikan perhatian. Tapi kalau di sini apakah kamu mendapatkan itu secara tersiratnya posisi guru sebagai memberikan kontrol pemantau di situ kepada muridnya. Seperti itu, Bapak. Bu, saya izin Bu, boleh ini. Boleh? Untuk Ya, nomor 4, saya sebenarnya lebih setuju dengan Bapak Fajri. Dikatakan kalau di sini di nomor 4 pertanyaan itu ada kata mau. Jadi seperti menstimulus atau merangsang pikirannya anak hingga mereka menempatkan diri untuk menjadi untuk mendapatkan stiker itu. Jadi bukan pemantau menurut saya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Karena itu kalau memantau dia mengecek iya atau tidak. Tetapi kalau di sini dia menstimulus anak untuk merencanakan dirinya sendiri, sehingga kalau misalnya manajer itu kan kita seperti memiliki anak buah, di mana anak buah itu mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan satu target gitu. Tapi jadi kalau di sini bukan pemantau menurut saya, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi dari penjelasan tersebut, sebentar saya mau. Oke, nah jadi di sini kita bisa melihat antara si pemantau dan manajer, ya, pemantau dan manajer yang tadi mungkin kalau yang Ibu Fitria dan tadi Pak Fajri lebih ke manajer. Nah, tapi posisinya di saat manajer itu dia kan tadi menyelesaikan si anak bisa mampu menyelesaikan solusinya atau permasalahannya yang dia dapat. Nah, tapi kalau pemantau ini guru ingin melihat setingkat mana sih pemahaman dia terhadap materi itu atau motivasi dia. Ini dari tadi ataupun bisa saja dengan pernyataan itu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, bisa saja si anak tadi waktu saat guru sedang menjelaskan atau teman-teman yang lain lagi semangat-semangatnya tunjuk tangan misalnya ya untuk mendapatkan stiker bintang, itu si guru kan merasa memberikan perhatian. Nah, ada apa sih dengan anak ini? Kenapa dia ini? Maka diberikanlah satu pernyataan tadi, dia ingin memastikan si anak itu belajarnya, motivasi belajarnya bagaimana. Nah, jadi dengan ditanyakan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, seperti itu. Dan di saat kita menjadi posisi sebagai guru, itu posisi yang paling efektif untuk kita terapkan, posisi kontrol adalah sebagai pemantau dan manajer. Nah, karena itu hampir berdekatan, tapi kalau manajer dia lebih dalam pengelolaan memanage si anak untuk menyelesaikan permasalahannya itu lebih baik lagi. Nah, kalau pemantau bisa saja hanya sekedar yang dilihat, diawasi. Nah, diawasi anak itu dalam proses pembelajaran. Nah, dilihat mungkin bisa saja semangatnya tidak ada. Nah, dia tidak hanya untuk memotivasi siswa saja. Bisa saja di saat teman-temannya semua tunjuk-tunjuk tangan, tetapi dia seperti enggan gitu ya. Hanya untuk pemantau di sini mengeluarkan pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti itu, Ibu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ingin kita sharing, bisa lebih bisa dari luar ruang Zoom ini. Oke. Dan sedikit ya, ada sedikit lagi yang tadi yang terakhir, disinilah segitiga restitusi.
Ini yang paling penting. Nah, di saat kita sudah di posisi tadi sebagai pemantau atau manajer, itu yang paling efektif yang saya jelaskan tadi, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi itu apa saja? Yang pertama, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan apa saja di situ? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di saat kita menanyakan sama siswa, mengapa alasannya? Berarti kita tanya background-nya dulu. Kita validasi kebutuhan dia. Misalnya dia seperti tadi cabut ya, cabut atau bolos kelas yang tadinya alasan gurunya ya, menyenangkan atau pembelajarannya bosan seperti itu. Itu bisa kita tanyakan alasannya. Nah, dan selanjutnya kita adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu boleh pertanyaan yang kita masukkan ke dalam validasi kebutuhan. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan, ya. Nah, tadi yang kita sebutkan tadi keyakinan kelas tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ayo kamu masih ingat tidak? Dan selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan kepada si anak. Dan selanjutnya menstabilkan identitas. Nah, seperti orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Karena tadi kita kan bukan posisi pembuat orang merasa bersalah, tetapi kita mencari solusi terhadap permasalahan si anak. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kalau misalnya ada dua siswa misalnya yang saling bertengkar, gara-gara saling membuli atau bukan membuli, gara-gara ejek-ejekan, nah, ejekan teman, akhirnya sampai mereka bermain fisik, ya, perkelahian di sekolah. Nah, tapi di situ kita tidak di saat kita terapkan segitiga restitusi ini, kita tidak membela si A, tidak membela si B. Nah, di saat kita mengatakan kepada si B, ya sudah, ini namanya juga kesalahan, nah, orang pasti melakukan kesalahan. Tapi dengan tetap kita ambil posisinya, si yang bersalah itu sudah mengakui kesalahannya, ya. Dan di sini kita bisa sebutkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oke, dan selanjutnya, nah, menstabilkan identitas bisa seperti ini ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Boleh sini seperti ini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga buat salah. Nah, terkesan seperti itu, mungkin tadi saat menstabilkan identitas itu, anak-anak yang tadi langsung nggak kita judge. Di saat kan tadi kita menghukum anak, kamu salah, kamu harus seperti ini, kamu melanggar aturan. Nah, tapi anak-anak apa yang terjadi? Ya, tidak ada kesadaran dalam dirinya, bahkan kebencian yang dia timbulkan dalam dirinya, nah, terhadap guru tersebut. Nah, untuk validasi kebutuhan juga bisa kita berkata seperti ini, ya. Guru bisa, kamu pasti punya alasan mengapa lakukannya. Terkadang anak-anak di sekolah itu saat kenapa melakukan pelanggaran, ada latar belakangnya karena broken home, karena masalah ekonomi keluarga, dan masalah karena broken home tadi, ya itulah tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Otomatis apa? Dia cari perhatian dengan teman-teman atau dengan gurunya. Seperti itu. Nah, buat kesalahan, ya ada saja hal yang dia perbuat di sekolah. Nah, itu kita identifikasi dulu, kita lihat background-nya, latar belakangnya. Nah, boleh ya seperti ini. Dan selanjutnya yang untuk penjelasannya menanyakan keyakinan seperti tadi. Nah, nilai-nilai apa saja. Makanya di sini segitiga restitusi bisa kita jalankan, bisa kita terapkan apabila keyakinan kelas itu tercapai. Ya, keyakinan kelas itu sudah kita sepakati, sudah kita buat bersama-sama atas kesepakatan bersama antara guru dan murid. Dan termasuk nanti kolaborasi juga dengan wali kelas. Yang utama pasti yang penting adalah wali kelas. Oke, sampai di sini untuk presentasinya tentang budaya positif. Mungkin waktu juga udah pas tadi ya, dari batas waktunya 60 menit. Nah, di sini tadi sudah ada interaksi ya, ada komunikasi dengan teman-teman yang lain. Tadi ada Ibu Fitria juga ya, seperti Pak Fajri, Ibu Titin, Ibu Inzi. Terima kasih tadi sudah memberikan pernyataan-pernyataannya, dan di sini kita saling sharing ya, namanya juga tadi berbagi budaya positif. Dan di sini kita coba membiasakan diri kita juga, kita tidak membuat satu itu, oh ini
salah, ini posisi yang benar. Nah, tapi di sini kita bisa membiasakan diri bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah dengan bisa saling memahami, ya, dalam artian kita perhatikan juga kebutuhan murid, kita baik kebutuhan apa yang diinginkan supaya proses pembelajaran pun akan lebih efektif dan efisien, seperti itu. Oke, untuk sesi berikutnya mungkin ada yang ingin bertanya, tapi tadi ada saya lihat di kolom chat ya, ada beberapa pertanyaan. Dan untuk ini saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Moderator, Ibu Nana Puspita. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Zahniar ya. Hampir 1 jam lebih 10 menit ya kita dibersamai dengan ilmu-ilmu tentang budaya positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi ya. Nah, Bapak Ibu nih jangan bosan-bosan ya mendengarkannya karena ini sangat-sangat bermanfaat bagaimana kita menerapkan budaya positif itu kepada siswa kita. Nah, Ibu Zaniar, tadi ada pertanyaan, ada 5 orang yang saya tulis. Yang pertama ini dari Bapak Mauzul Lifki, ingin memperdalam tentang multiple intelijensi mengajar diferensiasi. Mau langsung dijawab atau dibacakan dulu pertanyaan yang ada 5 pertanyaan? Boleh satu-satu aja dulu biar selesai. Satu-satu boleh, iya silakan. Multiple intelijensi mengajar diferensiasi. Oke. Terima kasih kepada Bu Nana. Tadi ada Bapak siapa tadi namanya? Mohon maaf, Pak Maya. Mauzul Lifki. Bapak Mauzul Lifki, apakah masih ada di ruangan kita ini? Mauzul Lifki ya. Iya. Tentang pembelajaran diferensiasi. Multiple intelijensi, jadi kemampuan siswa ini dengan kemampuan yang jamak, bagaimana dengan kemampuan siswa yang dia bisa semua, bagaimana cara kita guru ini mengajar dengan diferensiasi. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat bahwasanya kalau pembelajaran diferensiasi tadi, kita dalam artiannya tadi ya melihat sesuai dengan baik dari kebutuhan murid itu sendiri, baik dari kesiapan, bakat minat, serta dengan profil ya gaya belajarnya. Tapi kalau di sini multiple intelijensi ya, maksudnya seperti itu. Mungkin siswa dengan gaya belajar, karena di sini kalau kita lihat ada gaya belajar baik secara auditori, ada visual dan ada kinestetik. Nah, dan di sini kita bisa kita bisa untuk mengecek apa istilahnya kita gaya belajarnya seperti apa. Nah, itu bisa Ibu Bapak lihat di Aku Pintar. Nah, kami itu juga mendapatkan ilmunya di Guru Penggerak dan sebelumnya pernah saya melihat gaya belajar saya seperti apa. akupintar.id. Nah, itu boleh diklik, nanti ada seperti pengisian apa ya, pertanyaan-pertanyaan ya yang mengarahkan kita gaya belajar kita seperti apa. Nah, dan itu boleh kita lihat. Nah, kalau misalnya seperti Bapak Mauzul Rifki tadi katakan, siswa gaya belajarnya multiple ya, banyak misalnya intelijensi dia bisa secara auditori, visual, kinestetik. Nah, tapi di saat multiple itu pasti ada yang dominan ya, dominan. Kalau dia lebih dominannya ke kinestetik ya berarti kita lihat dia kita kelompokkan ke dalam tipe belajar yang kinestetik. Yang kalau anak kinestetik dia sukanya bagian yang lebih aktif ya, gerak. Nah, kalau misalnya dia audio, kalau audio karena kita tadi pembelajaran diferensiasi bisa kita terapkan berbasis IT, bolehlah kalau misalnya Bapak Ibu buat podcast. Nah, kalau kami bahasa Inggris, kalau audio kita buat audio recording ya, kita rekam suara kita sendiri. Mungkin anak-anak malas ya baca buku, kalau visual kan buku paket. Nah, mainnya kita buku paket, kita kasih buku atau kita kasih tampil video, yang mereka melihat. Nah, itu gaya belajarnya. Tetapi kalau misalnya yang audio, dia lebih dominan audio, ya boleh dalam bentuk recording. Nah, kalau bahasa Inggris kita buat rekaman suara kita, ya kita dengarkan.
atau mau kita kombinasi ya video beserta dengan audio recording guru itu sendiri. Nah, itu sangat diperlukan ya di saat kita tidak tahu profil belajar murid itu seperti apa, ya bagaimana kita bisa mengidentifikasi, mengklasifikasikan siswa-siswa dengan kebutuhan belajar dengan profil belajar dia. Seperti itu Bu Nana, pasti kalau multiple kita lebih lihat ke dominannya. Kalau ingin mengecek gaya belajarnya boleh dengan aku pintar.id ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Zaniar. Ini kalau mau kita kupas saya tambahkan sedikit ya, kalau anak multiple intelijensi dengan cara diferensiasi itu artinya kemampuan si anak ini kan dia serba bisa. Dengan serba bisa ini berarti kita harus menyediakan dia, kita harus bisa memanfaatkan situasi, dia harus bisa, maksudnya bukan harus bisa, maksudnya sambilan dia mengerjakan berarti ada keaktifan dia di menulis, suara dia, auditori juga dia gunakan, dia manfaatkan, kemudian nanti visual juga ya, kinestetiknya juga seperti yang tadi Ibu Zahniar sampaikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, ini dari Ibu Fitria. Ibu Fitria masih ada? Iya, terima kasih sama-sama Ibu Mauzulifki, Bapak Mauzulifki, Ibu Fitria. Iya, saya bacakan kembali pertanyaannya ya. Apakah dengan konsekuensi akan menumbuhkan rasa ego pada anak? Apakah dengan konsekuensi akan menumbuhkan rasa ego pada anak? Lalu bagaimana konsekuensi jika siswa berturut-turut melakukan hal yang sama? Dikarenakan konsekuensinya ternyata tidak membentuk efek jera pada anak. Jadi konsekuensinya menumbuhkan rasa ego pada anak, konsekuensinya tidak berjalan ya, karena tidak ada efek jera pada si anak. Nah, bagaimana tanggapannya Ibu Zahniar? Oke, terima kasih ya tadi Bu Fitria. Nah, di sini kalau bahasan masalah konsekuensi, tadi kan kita sudah berbicara antara hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Kalau misalnya kita memberikan konsekuensi, itu kan konsekuensinya dia disiplin positif yang kita dapat itu netral, ya netral. Nah, beda dengan hukuman. Kalau hukuman dia lebih ke negatif, ya lebih dominan ke negatif. Nah, kalau restitusi itu ke positifnya. Kalau misalnya dengan adanya konsekuensi, nah itu juga bisa menimbulkan tadi ya, dalam artian keegoannya itu bagaimana. Nah, lagian kalau misalnya kita lakukan konsekuensinya ya seperti itu aja, ya sudah, bagi dia pelanggaran yang dilakukan itu sudah hal biasa. Bagi dia tidak ada rasa ini lagi ya, dalam diri dia kesadaran saya ini sudah melakukan kesalahan. Ya, kesalahan terkadang dilakukan berkali-kali seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena selama ini kita di sekolah tidak menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang hanya kita inikan saja dalam poin hukuman dan konsekuensi saja. Tapi di saat kita melakukan restitusi, dan mohon maaf, biasanya kalau bagian penyelesaian masalah larinya ke guru BK ya. Nah, ke guru BK. Nah, dan di sini kalau untuk penanganan anak sering kita lihat tinggal catat nama, masuk ke dalam buku catatan, sudah selesai. Ya, kalau penanganannya tidak serius. Bahkan kalau misalnya untuk hukuman itu terkadang guru masih main fisik ya, memberi hukuman langsung secara fisik. Ya, secara fisik misalnya nampar, memukul, atau mencubit seperti itu. Nah, tapi kita tidak melakukan tadi segitiga restitusi. Makanya dengan walaupun konsekuensi aturan yang sudah dijalankan, dianya tadi konsekuensinya itu keegoannya tetap muncul. Nah, penyelesaiannya tidak secara optimal atau ini. Maka mari sama-sama kita sekarang di sekolah, kita jangan hanya menganggap ada siswa bermasalah itu urusan guru bimpen atau guru bimbingan konseling. Nah, tetapi kita guru mabel juga bisa. Kita menerapkan tadi segitiga restitusi. Kita validasi dulu, kita tanyakan anak-anak. Ibu udah absen. Kita menstabilkan tadi ya, menstabilkan keyakinan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, 3 hal itu saja kita terapkan, mungkin anak-anak tadi seperti itu muncul. Memang
namanya permasalahan di sekolah itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan, bisa kita selesaikan. Tapi ini secara bertahap, secara pemula, kita secara kontinuitas lah. Jangan hanya kita anggap kalau ada anak bermasalah itu hanya untuk guru BK saja, tapi kita cobalah yang sudah paham di sini, kita terapkan tadi segitiga restitusi. Seperti itu Bu Nana. Oke, bagaimana Ibu Fitria? Bisa diterima? Bisa ya? Masih bingung karena sebenarnya saya sudah lama menerapkan konsekuensi kelas, kesepakatan kelas. Tapi yang saya lihat malah anak-anaknya semakin merasa pintar. Jadi mereka langsung, Bu, saya tadi menumpahkan air teman saya lap Bu ya. Jadi kayak iseng gitu. Udah. Terus memang kalau di SD, saya kan guru SD, tidak ada guru BK. Jadi mereka sudah makin seperti lebih pintar lagi. Dikarenakan setiap konsekuensi, setiap apa yang mereka lakukan kesalahan, mereka sudah tahu sendiri. Bu, saya gini aja boleh Bu? Nah gitu. Terus kalau jadi setiap hal itu mereka malah seperti mengajak bermain saya untuk mengajak kalau ada konsekuensi aja. Jadi seperti dalam kelas itu walaupun melakukan kegiatan, tetapi mereka seperti ada rasa merasa lebih pintar lagi. Jadi tidak gerah, tidak gimana ya, merasa bahwa toh akhirnya saya nanti bisa kok membalikkan keadaan. Nah, seperti itu. Jadi saya mau tahu bentuk restitusi yang konkret seperti apakah yang bisa saya pahami untuk saya bisa terapkan di kelas sehingga mereka tuh merasa jerah. Karena dulu sebelum ada kurikulum Merdeka ini saya kan memakai cara sendiri untuk membuat ini kelas. Ada konsekuensi yang lain, tapi mungkin sedikit ada seperti menghukum sedikit, tapi itu lebih mempan yang saya alami di tahun-tahun sebelumnya. Kalau ini seperti memberi peluang mereka mengendalikan diri, karena saya lebih melibatkan murid, sehingga mereka merasa bahwa mereka lebih subjeknya pada mereka. Nah, jadi mereka seperti kayak tawar-menawar sama kawan yang diganggu, atau tawar-menawar jika tidak melakukan kesalahan. Tugas-tugas sering nggak dilakukan dan mereka malah memilih untuk melakukan konsekuensi. Nah, atau mungkin ada salah konsekuensi yang saya bentuk atau gimana, saya masih belum paham di situ. Oke. Iya, terima kasih ya Bu Fitria. Dan di sini saya tadi menggarisbawahi sedikit tadi. Poin-poin penting ya Bu ya, ini waktu Bu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Yang angkat tangan juga rame. Oke Bu, poin penting Bu. Konsekuensi yang tadi diterapkan sebenarnya beda ya antara keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan konsekuensi. Kesepakatan kelas itu sudah ada antara kita dengan murid ya, dengan siswa. Dan di sini tidak diartikan juga sebagai konsekuensi. Dan kalau seperti hal itu mungkin cara penanganannya apakah kita kadang berpikir secara ini ya, kita sebagai guru itu tidak hanya harus memiliki ilmu pedagogik profesional saja, tetapi juga ilmu jiwa pendidikan secara psikologinya dalam menangani permasalahan anak-anak di sekolah. Tapi nggak apa-apa, seperti yang Bu Fitria tadi, mungkin dalam penanganannya harus lebih ekstra. Sebenarnya saya tadi ada video untuk restitusi yang saya terapkan dan bentuk seperti bentuk skenario ya, contohnya. Tapi karena berhubung waktu tidak apa-apa. Tapi gini Bu Fitria, atau nanti ada kurang jelas boleh chat saya nantinya ya, boleh chat secara pribadi, nanti bisa kita bahas kembali terhadap tentang restitusi itu sendiri. Oke, Bu Nana. Iya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Ini dari Bu Im Jinaryani. Yang pertama, apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya yang baik? Apakah berdiri sendiri nih Bu? Yang kedua, kiat-kiat apa untuk membangun budaya positif di sekolah? Ya, poin penting ya Bu ya. Poin-poin pentingnya saja. Kalau untuk penjelasan lebih lengkap nanti kita buat ini sesi tanya jawab di room lain. Ya, boleh. Dan untuk budaya positif itu apakah bisa berdiri sendiri ya dengan adanya kebiasaan positif. Nah, dan kita lihat di sini budaya positif itu termasuk tadi nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apabila itu sudah tercerminkan, otomatis itu kan dalam artian budaya positif budaya atau kebiasaan yang kita lakukan itu bisa tersendirinya mencerminkan terhadap budaya positif tersebut, Ibu.
Nah, misalnya seperti tadi adanya kemandirian atau nilai kebajikan lah salah satunya misalnya saling menghormati, ya saling menghormati. Nah, dengan adanya saling menghormati karena kebiasaan di sekolah kita tadi, misalnya dengan adanya salaman atau sapaan dengan guru, ya kalau misalnya di boarding school biasanya nanti ada sapaan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, seperti itu kan satu budaya budaya atau kebiasaan kita bilang kebiasaan. Dengan ada kebiasaan itu bisa kita bentuk budaya positif dan dimulai dengan nilai-nilai kebajikan tadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah. Dan untuk kiat-kiatnya ya seperti tadi pembiasaan itu semua itu kan tidak mudah seperti membeli telapak tangan ya. Kita perlahan, yang penting kita bersinergi, adanya kerjasama. Tidak hanya 1-2 orang guru saja yang mengimplementasikan, menerapkan budaya positif tadi, tapi semua, baik dimulai dari kepala sekolah, dari guru-gurunya, itu kita bekerja sama, ada kolaborasi. Jangan hanya nanti ada guru yang sudah menerapkan budaya positif seperti tadi ya, ada salaman dengan siswa, kita misalnya berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab, salam, sapa, seperti itu. Nah, guru yang lain apa? Tidak ikut serta, tidak berpartisipasi. Nah, otomatis apa? Tidak bisa untuk maksimal ya, budaya positif yang kita terapkan itu tidak akan maksimal tanpa adanya kolaborasi antar sesama guru. Seperti itu, Ibu Inzi. Iya, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan. Ini pertanyaannya saya rangkum ya, karena menurut saya ini pertanyaannya sama ini kalau kita jelaskan. Yang pertama dari Ibu Noviani, dilanjutkan Ibu Afriani. Pertanyaannya kalau saya simpulkan, cara kita menumbuhkan kesadaran peserta didik yang membangkang, sehingga imbasnya kepada anak lain, jadinya nggak tercipta lingkungan positif yang sekolah. Kemudian ini cara mengubah perilaku siswa yang malas ngerjain tugas, karena udah 3 kali dikasih kesempatan lelah gurunya, masa guru harus sabar terus. Nah, ini udah berbagai cara, terus anaknya tidak berubah. Ya, ini boleh Ibu dijawab. Oke, seperti tadi saya katakan perubahan karakter anak itu berbeda-beda. Ya, karakter anak, dan itu kita lihat, kita identifikasi dulu dari latar belakang keluarga. Kenapa anak-anak banyak bermasalah? Kita lihat tadi ada background-nya, permasalahan latar belakang keluarga broken home, ataupun bahkan pembentukan karakter dalam keluarga itu tidak ada. Nah, kan kita sebagai guru tidak mungkin berubah tanpa adanya tadi ya dari keluarga. Karena yang namanya pembentukan karakter, pembiasaan positif itu dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Nah, baru kita sinkronkan atau sinergikan dengan pembiasaan di sekolah. Nah, kalau seperti tadi, kenapa anak, ya realitanya kita lihat anak yang bermasalah itu aja. Kalau si A, si B, ya bulan depan dia lagi. Nah, minggu depan kadang dia lagi. Nah, tetapi disitulah kita perlu mengidentifikasi. Mungkin yang restitusi yang saya jelaskan tadi mungkin masih baru, tapi alangkah baiknya kita mulai dari sekarang, nanti perlahan-lahan sedikit demi sedikit bisa kita terapkan lebih baik dan lebih efektif. Seperti itu. Ya, baik Ibu, satu pertanyaan lagi, habis ini yang kita kasih kesempatan untuk yang angkat tangan ya. Kiat agar bisa menjadi posisi kontrol yang dapat menumbuhkan dampak positif bagi peserta didik. Iya, kiat untuk menjadi posisi kontrol. Nah, seperti saya sampaikan tadi, posisi kontrol yang paling baik itu adalah paling kurang kita menjadi pemantau, dan lebih bagus lagi menjadi manajer. Nah, di sini bagaimana kita bisa inikan pengontrolan diri? Nah, kita lihat tadi teori kontrol. Jangan lihat ke stimulus respon. Saat posisi kontrol ada pada diri kita, nah, kita bisa mengontrol diri kita ingat dulu, kita sebagai pendidik. Nah, tanggung jawab itu saya mendidik anak, murid saya di sekolah. Nah, kita anggap siswa kita itu atau murid kita itu seperti anak kita sendiri. Nah, dalam kita tuntun ya, tidak istilahnya kita seperti abaikan atau hanya sepele saja dengan anak-anak. Kalau ada anak-anak bermasalah, ya sudah, itu bukan urusan kita. Nah, seperti itu. Tapi di saat kita sudah
memposisikan diri kita sebagai pemantau, paling kurangnya atau dan lebih bagusnya itu sebagai manajer. Nah, insya Allah budaya positif itu, disiplin positif juga bisa kita terapkan. Dan kalau misalnya sekarang selama ini, baik saya pribadi juga, kita masih terikat ada penghukum tadi ya, pembuat merasa bersalah, atau bahkan sebagai ini teman tadi. Paling kurang kita biasanya teman seperti itu. Perlahan-lahan bisa kita ubah aturan diri kita untuk naik tingkat lah menjadi pemantau atau manajer dengan cara-cara tadi. Nah, seperti itu Bu Nana. Iya, terima kasih. Baik, yang pertanyaannya sudah habis yang di chat. Kemudian ini ada 2 yang masih mengangkat tangan. Apakah masih ada kesempatan? Ibu Muharni, apakah ada di room kita? Ibu Muharni? Ibu Mutia? Iya, kayaknya. Ibu Maria Lena? Ibu Maria Lena ini angkat tangan? Ya. Oke, silakan Ibu. Daniar. Ya, silakan Ibu Maria. Ya. Ini mungkin sinyalnya mungkin agak putus-putus, jadi saya kurang jelas. Mungkin pertanyaan udah Bu Daniar beri materi, mungkin saya kurang nyambung tadi ya. Kalau boleh saya tanya, bagaimana tindakan guru jika kesepakatan kelasnya dilanggar oleh siswa, dan bagaimana pula cara si guru menumbuhkan kesadaran diri siswa agar tidak melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama, gitu kira-kira Bu Daniar. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Maria. Itu masalah tadi keyakinan kelas ya. Dan satu sisi dikatakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu yang sudah dirancang atau disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, tadi kan di saat ada 1-2 orang siswa atau murid yang memang melanggar, kita memberikan tindakannya dulu. Tindakan dalam artian dalam penyelesaian masalah itu misalnya tindakan misalnya kalau misalnya siswa kita bilang tadi datang terlambat ya, datang terlambat, ada keyakinan kelasnya tidak boleh atau datang terlambat masuk kelas, terutama waktu jam pergantian jam istirahat, masuk jam 5.06 misalnya. Kita lihat dia boleh kita memberikan kesepakatannya kesepakatan di saat dia melanggar apa. Nah, dan itu sudah kita sepakati bersama. Misal salah satunya kita suruh dia untuk membersihkan kelas misalnya. Dan di situ boleh kita buat satu hal yang positif, tindakan-tindakan yang positif, misalnya dengan membersihkan kelas atau guru, terutama yang guru bisa memberikan interview siswa tersebut, misalnya dengan menanyakan kamu dari mana atau hal ini. Oke, itu sekali 2 kali. Kalau misalnya sudah berlanjut, itu harus diperhatikan kembali apakah siswa itu memang benar paham dengan keyakinan kelas yang dibuat atau seperti kita bilang ya, seperti yang tadi yang Bu Fitria sempat katakan ya, terkadang sudah keenakan, keegoannya itu muncul. Ya sudah, kami tidak ini. Terkadang kita memberikan menanggapinya itu kurang serius, ataupun bukan kita bilang kurang tegas ya, tapi saat itu sama ibu itu aja pun udah dianggap seperti hal sepele, berikan hal lah yang tanggapan-tanggapan yang lebih positif, misalnya dengan seperti tadi contohnya membersihkan ruangan atau apa. Tapi kalau misalnya benar-benar sudah ini, tolong memberikan interview, tindakan yang lebih spesifik. Nah, lebih spesifik dengan mengajak atau mengobrol dia, sebenarnya kamu kenapa kamu masih saja melanggar dengan keyakinan kelas ini. Ini kan sama teman-teman, bagaimana ini kan kesepakatan bersama, kenapa kamu yang mengulangi lagi kesalahan tersebut, kenapa kamu ini dalam artian ada apa sebenarnya, apa dia mungkin tidak sanggup atau tidak mau menjalaninya, itu boleh ditanya secara
spesifik secara internal. Seperti itu Bu Maria yang saya rasa. Mungkin kalau misalnya masih yang kurang jelas, silakan, karena namanya kita guru, ini baru kita dapat ini ya perlahan lah. Sedikit demi sedikit, biasanya anak-anak kalau dalam kelas ya seperti itu. Kadang memang anak-anak suka dia ya, sering kita suka panggil-panggil gitu ya, cari perhatian gitu. Nah, cari perhatian, kita suka misalnya namanya apa tadi, Ani misalnya atau Andi gitu ya, harus kita dipanggil. Memang itu yang dia suka seperti itu. Kadang caper cari perhatian, makanya secara spesifik ada pendekatan khusus bagi anak tersebut. Seperti itu Bu Maria. Terima kasih banyak Bu Zahniar. Iya. Bisa diterima ya Ibu Maria Renaya. Oke, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 16.30. Ibu Zahniar, sebelum kita menutup sesi acara ini, ada baiknya kita mengumumkan peserta siapa yang mendapatkan door prize-nya. Ibu Zahniar bisa baca grup WA ya. Oke, boleh. Ya, kita baca, ini kita berikan ya. Sebelum ini yang mengumumkan Ibu Zahniar ya, yang mengumumkan Ibu Zahniar. Oke, terima kasih Bu Nana. Nah, ini kita lihat ya dari kolom chat, memang saya sudah melihat tadi ya keaktifan-keaktifannya. Saya rasa tadi sebenarnya kita tadi hampir yang awal hampir 176 ya tadi ya. Nah, kita ambil 2 atau ini saya rasa ini banyak yang aktif ya, banyak yang aktif, dan diantara yang aktif kita pilih 3. Ya, pilih 3. Bagaimana Bu Nana? Iya, oke, sepakat, kita pilih 3. Peserta pertama yang dapatkan door prize siapa nih Bu? Penasaran nih, dapatnya dia door prize apa ya Bu? Oke, kalau untuk door prize-nya bagi yang dapat langsung silakan chat ya, kalau mungkin yang belum ini sama saya nomor HP-nya. Kenapa? Insya Allah di door prize ini saya akan memberikan pulsa 50.000 bagi yang beruntung. Bu, kalau misalnya ada yang tanya, saya nggak mau pulsa, saya maunya duit, boleh? Duit boleh, nanti jumpai saya aja langsung ya. Nah, tapi namanya pulsa sekarang kita pasti ya perlu pakai internet. Nah, tapi nggak apa-apa. Oke, nanti ayo Bu, umumin siapa Bu namanya Bu? Penasaran nih Bu. Pertama, ini kita pilih yang masih tinggal di chat, tapi tinggal di room berapa ya? Yang di room ini tinggal 60. Makin lama yang udah absen makin berkurang. Padahal tadi 132 ada ya. Ya. 132. Untuk yang beruntung hari ini yaitu ada yang pertama adalah Bapak Fajri dari SMP Negeri 1 Bandar 2. Nah, Bapak Fajri. Terima kasih Bu. Oke, nanti tolong ya nomor HP-nya saya ada chat nomor HP saya, tolong dijapri sebentar. Oh, japri Bu ya. Oke ya, Pak Fajri dari SMP 1 Bandar 2, selamat Pak. Ada yang kedua Bu, yang kedua jangan-jangan saya nih. Yang kedua yang tadi aktif ya, Ibu Imzi Mariani. Iya. Oke, selamat Bu Im. Terima kasih Bu. Quran ya. Selamat menaikkan Terima kasih ya. Perlu kirim nomor HP lagi. Oke. Oke, dapat ya pulsa 50.000, dan yang terakhir yaitu Ibu Fitria. Ibu Fitria, Ibu Fitria. Bu Fitria dari SMP mana tadi? Ada masih di chat room? Saya cek dulu ya. Jadi kan Bu, ini ya, kalau buat ibu-ibu yang lain kan ke depan nanti kita ada webinar. Nah, terus nih gimana Bu, supaya kami mau lah dapat door prize, apakah ke depan masih ada door prize juga? Oke, insya Allah nanti kita lihat, kita lebih apa istilahnya giatkan, dalam artian ini kita teringat seperti memberikan reward ya, reward ke anak-anak ya, teringat seperti tadi. Tapi ini hanya sebagai kita sebagai guru, motivasi dan terima kasih kami dari pihak tim penyelenggara yang mana sudah berperan aktif di dalam room kita ini. Oke, seperti ini. Insya Allah nanti kalau memang itu tetap kita sediakan ya door prize-nya untuk webinar berikutnya ya Bu Nana.
Supaya Iya. TPK ini semakin semakin berjaya dan diikutilah, karena komunitas itu sangat berpengaruh juga ya, seperti itu. Komunitas belajar, semoga yang TPK ini bisa lebih maju insya Allah. Dan ini banyak ya. Kalau yang belum rezeki, berarti kedepannya berarti kita dalam satu webinar ini kita menyimak dari awal sampai akhir. Terus setiap ada narasumber yang bertanya, kita aktif bertanya ya, kita aktif berkomentar dengan kamera on. Kemudian kita juga bertanya di kolom chat ya. Bapak Ibu yang belum rezeki jangan khawatir, nggak usah sedih, masih ada webinar series 2-nya insya Allah minggu depan ya. Baik Bapak Ibu, Ibu Zahniar ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau nggak kita tutup. Saya tutup juga dulu sebentar. Tadi kayaknya belum tutup sampai sesi ini ya, sesi presentasinya. Oke, alhamdulillah sesi kita sudah berakhir. Yang kita targetkan sampai jam 4 ternyata sudah melebihi 40 menit. Dan insya Allah ini akan menjadi satu keberkahan ilmu bagi kita. Dan kita sebagai guru bisa menerapkan yang namanya budaya positif. Oke, seperti itu. Insya Allah kita mulai dari kita sendiri, kita mulai dari diri kita. Baru kita bisa membentuk satu ruang lingkup yang luas lagi, baik di kelas maupun di sekolah, seperti itu. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu hebat yang ada di Pidijaya pasti bisa, dan bahkan di luar Pidijaya juga pasti bisa. Namanya kita guru, kita merasa sebagai pendidik, dan itu tanggung jawab kita untuk mendidik anak didik kita menjadi yang terbaik dan untuk mendapatkan kesejahteraan atau pencapaian cita-cita dan keselamatan dunia akhirat insya Allah. Oke, saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan, dan terima kasih. Setiap kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, dan segala kesalahan itu datang dari saya sendiri. Saya juga guru manusia biasa, dan di sini hanya untuk saling sharing pengalaman saja apa yang kami dapatkan, dan disinilah kita bisa berbagi. Oke, tetap semangat. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kata-kata dari narasumber, maka berakhir pula sesi webinar kita hari ini. Bapak Ibu boleh meninggalkan room ya.